Jam 11-an saya baru tidur, kemudian sudah tidur, gak lama terdengar suara pintu digedor. Jadi benar-benar dug 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 gitu, bangun sampai kayak orang yang buru-buru gitu kan. Ayo bangun gitu kan, sambil nyebut nama kita berdua di dalam. Akhirnya kita bangun, begitu buka pintu, saya langsung melongo. Astagfirullahaladzim, itu orang banyak banget dari luar, bapak-bapak. Saya buka pintu, saya lihat, kalau saya lihat di situ banyak darah. Tapi saya nggak tahu itu darah apa, Kak. Itu banyak banget darah. Ada sosok nenek-nenek. Aduh. Tapi nenek-nenek tersebut penampilannya itu nggak seram. Dia mendekati saya, perlahan saya takut. Itu deket banget ke muka saya bisa lihat urat muka dia yang keriput, mata dia yang melotot. Dia bilang ke saya, pergi dari sini, pergi dari sini. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang pernah ngalamin horor nih ketika dia dan teman-temannya ini melakukan praktek kerja lapangan di salah satu rumah sakit yang ada di Cirebon. Tapi kejadian horornya ini bukan di rumah sakitnya nih, melainkan di rumah tempat mereka tinggal bersama-sama. Dan selama 3 minggu ini benar-benar penuh teror ya. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Kak Hetty. Halo Kak. Halo, Kak. Halo. Thank you ya Kak ya udah mau datang ke sini buat nyeritain ini. Ini waktu itu memang lagi praktek kerja lapangan. Betul. Tahun berapa? 2013. Oke, 2013 itu udah lama. Lama. Dan Cirebon, Cirebon, kita kalau ngomongin iya. Cirebon ini kan memang terkenal bangunan-bangunan tuanya banyak ya kan, dan tempat-tempat seremnya juga kalah banyak, nggak kalah pokoknya banyak banget. Salah satunya yang ikonik itu Rumah Sakit Arjawinangun ya. Betul. Yang kita tahu itu angker banget, dan Iya. tempat Kak Hetty ini praktek di rumah sakitnya juga angker katanya. Ya, sama. Oke, tapi yang mau diceritain ini malah Bukan. rumahnya. Itu rumah kita tinggal pas Oke. selama praktek. Jadi bukan rumah sakitnya. Rumahnya ini lokasinya di mana? Di Cirebonnya dekat sama rumah sakit? Dekat, sekitar 250 meter. Oh berarti tinggal jalan? Tinggal jalan kaki. Oke. Jadi seberangnya itu memang rumah sakitnya, tapi memang pintu utamanya itu agak jauh gitu. Oh, Jadi 2013 ini semester berapa waktu itu? semester 3. Ini memang wajib praktek? Betul. Jadi satu tahun itu kita teori, kemudian tahun kedua itu semester 3 itu kita praktek sama 3 minggu. Oke, kenapa bisa milih rumah itu? Karena teman-teman sama Kak Hetty kenapa bisa milih rumah itu? Jadi sebenarnya setiap kita praktek, kampus itu memang sudah mencarikan tempat kita tinggal selama praktek tersebut. Dan mereka memang cari yang dimana aksesnya itu bisa jalan kaki ke rumah sakit. Ternyata nggak milih, dipilihin sama Betul, kampus. Jadi nggak kampus. tahu nih, ternyata rumah Tidak itu angker. tahu. Dan katanya ada satu malam yang bikin sampai warga heboh ya katanya. Betul. Warga. Sampai semua yang ada di situ menyaksikan kejadian itu. Oke, Bukan oke. hanya kita yang di dalam rumah, tapi Warga situ? orang-orang. Betul. Oke, ini ditahan dulu Kak ceritanya. Boleh. Jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Kak Hetty, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri cepet 1 juta subscriber, oke? Dan Kak Hetty, langsung kita mulai aja ya ceritanya. Baik.
Ceritanya tahun 2013 Kak, waktu saya masih jadi mahasiswa, waktu itu untuk pertama kalinya kita praktik di rumah sakit. Oke. Nah, kita ada 20 orang saat itu satu kelompok. Dari kampus itu pagi berangkat dengan mobil, diantar mobil kampus, sampai di lokasi itu sekitar jam 11 siang. Pertama kali kita turun dari mobil, lihat rumah, itu memang lokasinya strategis di samping jalan utama, jadi cukup ramai, dan depannya itu memang rumah sakit tapi dia bagian sampingnya gitu loh. Jadi ke pintu utama rumah sakit itu sekitar 250 meteran lah gitu. Jadi memang kita bisa jalan kaki gitu kalau misalkan lagi dinas. Nah waktu itu begitu sampai yang pertama kali saya lihat itu gerbang rumahnya yang memang sudah berkarat, udah lama banget. Dimana waktu itu kita sempat buka karena kan baru sedikit yang terbuka gitu. Kita dorong itu ada bunyi yang nyit gitu kan, karena saking karatannya gitu kan. Begitu sampai lihat rumahnya cukup bikin kok gini ya gitu, ada perasaan seperti itu. Kok rumahnya seperti ini gitu. Jadi rumahnya itu cukup tua, bangunannya itu ada 2 rumah yang dijadikan satu. Nah, pintu utamanya itu memang ada 2 dari luar itu. Nah, tapi yang satu itu tidak dibuka. Jadi hanya satu sisi yang dibuka gitu untuk kita keluar masuk. Nah, begitu sampai saya dan teman-teman itu ngerasa memang kok harus rumah ini sih, kok kayak nggak nyaman gitu kan. Rumahnya rumah yang udah tua, pas kita nyampe itu dia memang dibersihkan, ada sisa-sisa habis dibersihkan tapi masih kotor gitu, berdebu banget. Terus saya lihat di halamannya itu rumputnya itu kayak habis dipotong, masih ada sisa-sisa yang udah kering gitu, kayak dipotong berapa hari gitu kan. Terus akhirnya kita masuk, kita tuh kan 20 orang, sudah masing-masing itu satu kamar itu sudah dibagi jadi 4 orang. Nah sedangkan di rumah itu ada 6 kamar. Begitu masuk pintu utama itu ada 4 baris, ada 1 baris, ada 4 kamar. Itu 1, 2, 3, 4. Kemudian di sisi sebelahnya itu ada 2, tapi yang dipakai hanya bagian belakang, yang depan tidak dipakai, dikunci. Kemudian masuk, kita pilih kamar masing-masing. Saya dapat kamar ketiga, di belakang saya masih ada 1 lagi kan. Hari pertama itu kita sampai, udah kita beres-beres segala macam. Pas saya mau nempel jadwal di dinding, karena kan biasanya kalau kita praktek dimanapun, nyampe kamar kita pasang jadwal kan, biar nggak lupa gitu. Nah pas saya pasang jadwal di dinding itu, saya lihat jadwal dari kampus, bukan kampus saya tapi kampus lain. Di situ tertulis tahun 2010, sedangkan saya kan itu praktek 2013. Nah, saya sempat terdiam lihat jadwal, kok ini 2010 ya? Apa rumah ini kosong dalam waktu 3 tahun gitu kan? Saya sempat berpikir seperti itu. Teman saya juga sempat lihat, cuman dia seperti mengabaikan. Ya udahlah, saya pikir udahlah, mungkin nggak ada apa-apa gitu kan. Akhirnya saya buang ke tempat sampah. Hari itu nggak ada masalah apapun, sampai malam tidur. Memang rumah itu tuh hawanya memang lebih panas, tapi bukan panas yang kayak kena matahari gitu, enggak. Cuman panas, pengap, dan kayak kita merasa diawasi gitu dari awal. Jadi beda banget suasananya kalau di dalam rumah sama di luar gitu. Nah untuk malam pertama nggak ada masalah sih, kita tidur biasa. Paginya dan kebetulan itu samping rumah itu ada warung nasi. Jadi kita sarapan di situ. Nah, kebetulan hari itu saya masuk siang. Nah, teman saya di kamar belakang itu sempat cerita, semalam ada yang nangis gitu kan, ada cewek yang duduk di atas koper mereka. Jadi kita kan kalau praktek itu namanya perempuan ya Kak, kan barang-barangnya banyak ya Kak, jadi bawa koper kalau kita praktek gitu kan. Terus nah itu dia lihat ada yang nangis malam itu, terus ada cewek duduk di situ gitu, kayak kuntilanak gitulah gitu, pakai baju putih, rambut panjang gitu, cuman ngadep ke tembok gitu kan. Nah paginya ya dia cerita heboh kan, terus kita pikir udahlah biarin aja, mungkin itu halu kali kamu gitu kan, kita boleh begitu kan. Nah nggak lama teman saya juga ada yang
masih di hari itu kalau nggak salah, teman saya di kamar yang pertama itu bilang, ada yang hilang buku catatan nggak? Jadi kita kalau mahasiswa itu kalau praktek di rumah sakit kita punya buku catatan kecil sama pulpen. Jadi kita bawa kemanapun untuk mencatat kegiatan yang kita lakukan dan jam jam berapa gitu kan. Nah dia tanya, ini buku catatan siapa? Ada di atas lemari. Oh iya, dan di kamar itu memang ada lemari masing-masing itu satu. Terus kita nggak ada yang ngaku kan, karena pada hari itu juga teman-teman memang ada yang udah masuk pagi juga, udah masuk ke rumah sakit gitu kan. Akhirnya ya udah, di situ tulisannya itu saya masih ingat banget karena saya lihat bukunya, di atasnya itu tulisannya Mia and Friends, dan ada gambar seperti boneka. Kemudian di bawah tulisan Mia itu ada tulisan, maukah kau main bersamaku? Gitu. Sempat ada rasa, ih apa sih kok horor banget gitu kan, apalagi teman kita yang kamar belakang kayak gitu kan, dengar suara perempuan nangis, terus lihat ada perempuan yang duduk di atas koper gitu kan. Cuman kita ya udah aja sebenarnya, ya udah aja gitu kan, kita berpositif thinking aja udah gitu. Nah pas malam kedua itu besok paginya tetap sama, ribut semua gara-gara kamar belakang kayak gitu lagi. Kenapa? Mereka tidur bertiga karena yang salah satunya itu lagi dinas malam, itu ada yang nangis juga sama, dan mereka semuanya lihat. Paginya mereka semua cerita gitu kan. Akhirnya kita semakin nggak nyaman. Memang dari masing-masing kita pun di situ kayak dari awal itu memang nggak nyaman sama rumahnya gitu kan. Dari awal datang ya? Dari awal datang. Cuman kita tidak bisa mengungkapkan kayak yang sebenarnya rumah ini ada apa sih. Cuman memang hawanya itu beda banget loh Kak gitu. Jadi kita tuh memang merasa di situ tuh daripada di rumah, mending kita di luar gitu. Kayak rumah sakit aja sebenarnya kan serem ya, tapi lebih aman di rumah sakit gitu loh. Oh, lebih kita ngerasa safe di rumah sakit. Betul. Daripada di dalam rumah. Padahal logikanya kan kita kalau habis dari rumah sakit kita butuh waktu istirahat. Tapi sampai rumah tuh memang kayak ada sesuatu aja, jadi bikin nggak tenang gitu kan. Akhirnya pas tidur malam ketiga, saya ingat banget sebelum tidur, saya itu berdua sama teman saya yang dua lagi itu dinas malam. Saat itu saya masuk kamar jam 9. Biasa kadang kita nggak langsung tidur ya, ngobrol sebentar, terus kemudian biasa ngobrol, dan teman saya itu izin tidur duluan. Tapi saya nggak bisa tidur saat itu gitu. Perasaannya tuh kayak memang was-was, takut pada saat itu ya. Nggak bisa tidur, pokoknya pengen tidur tapi nggak bisa gitu. Ada takut, dan kamar itu memang hawanya emang udah dari awal panas, tambah lagi malam itu tuh aneh aja gitu. Kayak ada sesuatu gitu kan. Nah, sampai pada saat saya bisa tertidur karena ya baca doa, zikir, pokoknya saya harus tidur gitu kan. Tidur itu saya ingat, lihat jam itu ya sekitar jam 11. Jam 11-an saya baru tidur, kemudian sudah tidur, gak lama terdengar suara pintu digedor. Jadi benar-benar dug gitu, bangun sampai kayak orang yang buru-buru gitu kan. Karena saya saat itu udah tidur, baru tidur sebentar, bangun kan otomatis kaget dong, masih pusing. Kayak masih pusing ngawang gitu kan. Kenapa sih? Itu tuh suara tuh langsung rame banget, masuk ke telinga tuh ramai. Suara orang tuh sambil masih digedor itu pintu. Jadi bukan diketok, benar-benar digedor sama teman saya. Saya dengar suara dia, ayo bangun gitu kan, sambil nyebut nama kita berdua di dalam. Akhirnya kita bangun, begitu buka pintu, saya langsung melongo. Astagfirullahaladzim. Itu orang banyak banget dari luar, bapak-bapak. Iya, pada masuk semua. Ini kenapa? Saya kan melongo ya sama teman saya, masih bangun tidur, mata masih yang belum melek banget gitu kan. Terus akhirnya saya ditarik tangannya sama teman saya ke kamar belakang. Lihat tuh, kata teman saya gitu. Pas saya lihat, hah? Itu kan tembok rumah itu warna putih, Kak. Iya. Nah, warna cerah. Itu, jadi di kamar itu tuh ada plafon yang bolong. Nah, bolongnya itu kayak satu kotak gitu loh. Cuman dia nggak besar gitu kotaknya, bolongnya. Kemudian di bawah plafon itu, yang bolong itu ada kipas angin tempel di tembok. Kemudian di bawahnya lagi itu ada lemari. Di atas lemari itu biasa kayak buat skincare
namanya perempuan ya gitulah, ada barang-barangnya di atas lemari. Nah di situ di tembok itu lurusan plafon itu kita lihat ada telapak seperti telapak kaki. Oh. Tapi bukan telapak kaki orang dewasa. Jadi telapak kakinya itu benar-benar yang kakak pernah lihat nggak bayi baru lahir kalau dicap kakinya. Yes. Nah ada lengkungannya gitu kan kita telapak kaki kita. Nah itu persis ada lengkungan seperti itu tapi kecil. Seperti telapak kaki bayi kalau menurut saya ya. Karena kecil sekali. Kalau orang dewasa kan besar. Dan pas bagian jarinya kan pasti besar juga kan. Itu dia jari-jarinya kecil tapi cuma ada 4. Dan itu dia telapak kaki seperti habis menginjak tanah yang basah. Oh, tanah Jadi basah. kontras banget sama warna temboknya yang warna putih. Jadi kelihatan banget. Dan itu dia seperti merayap ke plafon yang bolong itu. Logikanya kalau misalkan memang itu manusia atau maling lah taruhlah gitu kan, otomatis dia turun dulu dong di lemari kan, barang-barang pasti pada berantakan kan, tapi itu enggak. Saya dapat cerita dari teman saya yang di kamar itu, sebelum mereka tidur memang tidak ada apa-apa gitu, maksudnya masih bersih, itu tembok masih bersih. Kemudian mereka tidur. Mereka seperti malam-malam sebelumnya mereka dengar ada suara yang nangis juga. Mereka Sebelumnya? Seperti malam-malam sebelumnya. Kan selalu ada yang menangis dari malam pertama kan. Itu kan malam ketiga. Nah pas mereka lihat ada perempuan seperti biasa. Perempuan itu duduk lagi di atas koper. Waduh. Ngadep ke tembok. Mereka panik, ketakutan. Hari ketiga itu mereka teriak. Langsung salah satu nyalain lampu udah nggak ada. Tapi ada bekas itu. Oke. Nah, mereka yang panik di dalam teriak keluar, minta tolong ke depan. Ya. Makanya sih bapak-bapak yang banyak itu pas saya bangun tidur banyak orang itu ya karena mereka minta tolong ke depan. Jadi karena kan itu jalan raya ya, jalan utama. Jadi memang kayak tukang beca di situ kan masih ada beca tahun itu ya kak, tukang beca, terus ada pangkalan ojek juga dekat situ, terus ada tukang nasi goreng, semuanya pada masuk hampir lebih dari 10 orang. Terus bapak-bapak yang samping juga yang punya warung nasi juga masuk semua gitu kan. Terus teman saya itu berasumsi yang di kamar itu tuh maling, karena apa kata dia? Menurut dia itu hari itu mereka itu sebelumnya tuh dinner siang. Jadi kalau dinner siang kan maksimal sampai rumah itu jam 9 lah gitu kan. Nah, kopernya itu katanya udah diacak-acak, tapi nggak tahu siapa. Tapi kan tuh koper nggak ada yang hilang, cuma diacak-acak doang. Cuman itu belum ada telapak kaki, Kak. Pas kejadian itu tuh ada bapak-bapak juga yang naik ke atas 2 orang kalau nggak salah, ngecek ke plafon yang itu. Kalau misalkan memang takutnya ada orang iseng masuk gitu. Tapi memang udah nggak ada gitu loh. Itu masih jadi tanda tanya sampai sekarang. Dan setelah kejadian malam itu juga salah satu dari bapak-bapak bilang gini, udah kamar ini jangan ada yang tidur di sini lagi. Kamar ini ditutup aja. Kebetulan yang punya rumah itu masih saudara sama yang punya warung nasi di sebelah rumah. Oke. Jadi dia pegang kunci. Akhirnya kamar yang baris kedua itu yang masih ada satu kan yang belum kebuka itu dibuka, kamar pertama itu. Oh. Dibuka jadi mereka pindah kamar. Pindah kamar. Kamar itu sepenuhnya ditutup. Dan kita saat itu nggak kepikiran untuk foto. Itu bekas karena kan chaos banget Kak. Bekas, udah panik bekas ya? itu karena udah panik banget, chaos banget. Tengah malam kan jam 12 gitu. Tiba-tiba ada kejadian seperti itu. Akhirnya kamar itu ditutup, digembok. Wow. Nggak dibuka lagi. Nah, kita saat itu yang ada di situ itu udah yang panik, takut. Pokoknya macem-macem deh. Akhirnya kita telepon pihak kampus. Mereka nggak lama datang, ada 2 orang dari kampus. Kemudian kita dikumpulin. Kalau nggak salah kita sempet kayak doa bersama atau ngaji bersama gitu Kak sebelumnya. Kita ceritain lah dari awal sampai akhir, Pak kita nggak nyaman tinggal di sini, kita pengen pindah gitu kan. Sempet dimarahin juga sampai pihak kampus karena kan baru 3 hari ya Kak, uang udah masuk gitu. Tapi kita bilang gini, Pak bisa nggak sih Bapak bilang ke yang punya rumah minta refund. Berapa kayak setengah aja gitu kan. Kita pengen pindah dari sini gitu pada saat itu. Tapi sama pihak kampus sempat telepon,
dan yang punya kontrakan nggak mengizinkan. Kalau mau keluar tidak ada uang kembali, gitu kan. Akhirnya dengan berat hati kita, ya udahlah kita mencoba bertahan sampai 3 minggu. Karena kita kan praktek di situ 3 minggu kan. Ya udah akhirnya sampai hari malam itu tuh pihak dari kampus tidur di situ sampai besok pagi baru pulang. Jadi semenjak kejadian itu, kita ngerasain gangguannya itu lebih intens, lebih dari itu loh, Kak. Kalau biasanya hanya 1-2 orang, ini kayaknya hampir semuanya itu pernah ngalamin gitu. Entah banyak ngerasain ada yang lewat sekelebatan gitu. Terus atau misalkan mereka ngerasain kalau malam itu ada suara-suara aneh yang seperti itu. Dan di bagian belakang itu kan kamar mandi cukup banyak sebenarnya. Ada kamar mandi besar 1 yang agak luas, kamar mandi kecil ada 2, kemudian ada tempat wudhu 1. Tapi memang di rumah itu rata-rata semua lampu itu remang-remang, temaram gitu, apalagi bagian belakang, bagian kamar mandi. Oh, si lampunya nggak dipasang lampu-lampu yang wattnya gede ya? Dan kita juga nggak tahu pada saat itu ya, nggak ada kepikiran untuk ganti lampu gitu kan. Gitu. Jadi memang temaram sekali. Jadi semenjak kejadian itu kita sepakat yang ada di rumah itu kita kemanapun harus bareng-bareng, apalagi ke kamar mandi. Gitu, karena saking takutnya. Dan memang itu suasananya beda banget, Kak. Jadi di ruang tamu pun ada kayak kaca gitu ya. Kita tuh ngaca di ruang tamu itu tuh kayak nggak pengen lihat diri kita sendiri, kayak kita takut gitu. Hah? Untuk ngaca. Jadi memang ada kaca, tapi kita nggak berani gitu. Bentuknya gimana kacanya? Kaca biasa. Oh, biasa aja ya? Biasa aja sebenarnya, kaca biasa. Cuman kita takut aja. Terus ya itu ke kamar mandi itu kayak lebih-lebih selalu merasa diawasi. Kayak ada yang ngawasin bener-bener. Jadi kita tuh nggak ada yang nggak berani mandi sendiri. Mandi tuh bareng-bareng. Nyuci baju bareng-bareng. Kadang mandi 3 orang. Karena saking takutnya gitu, Kak. Apalagi kalau misalkan kita habis dinas siang kan pulang malam ya. Dan kita nggak selalu bareng dalam satu tempat, satu ruangan praktek kan kita beda-beda. Jadi kadang mau mandi tuh nungguin temen yang baru pulang dulu gitu. Nggak selalu bareng-bareng seperti itu. Jadi kita jalani hari-hari itu setelah kejadian itu tuh benar-benar yang kayak merasa diteror gitu kalau di situ. Jadi waktu itu biasa mau keluar. Jadi kamar mandi itu pintunya juga ada 2, Kak. Akses pintu ke kamar mandi. Karena kan itu 2 rumah ya. Jadi bisa lewat yang kamar belakang yang ditutup itu, bisa yang dari sini. Yang satu lagi. Kalau kita lewatin kamar belakang itu yang ditutup, itu langsung ke tempat wudhu. Nah, saya dari situ mau ke kamar mandi. Lewat situ. Karena itu lebih gelap daripada kamar mandi yang lain. Ruang wudhu, dan kita nggak pernah pakai tempat wudhu itu. Jadi tempat wudhunya kecil, hanya 1 keran, Kak. Tapi kita kalau wudhu nggak pernah di situ, gitu. Jadi nggak pernah dipakai. Nah, saya lewat ke situ kaget dong. Sebelum nyampe itu pas baru keluar mau masuk, kaget karena ada perempuan berdiri ngadep ke sana, ngadep ke keran, nggak ngadep ke saya untung ya, gitu. Dia hanya berdiri aja, nggak nangis nggak apa. Pakai baju apa? Pakai baju putih, rambutnya panjang, gitu. Saya sempat kaget, balik lagi nggak jadi ke kamar mandi. Oke. Pada saat itu sendirian, nggak sama teman saya. Akhirnya kan saya nggak berani kan. Akhirnya saya panggil teman saya yang di kamar lain. Teman saya kamar mandi, saya nggak mau lihat situ lagi. Saya balik lagi ke sana, lewat ke yang sebelahnya. Gimana? Tingginya semana? Masih ingat ya? Dia nggak terlalu tinggi ya. Sekitar 160 segituan sih. Oke, normalnya cewek Indo ya. Normal. Tapi rambutnya itu panjang banget, Kak. Rambutnya panjang banget, tapi yang nggak nyampai ke lantai yang nyapu lantai gitu, enggak. Cuman panjang, cukup panjang, lebih dari lutut, selutut dia. Mukanya kelihatan banget? Enggak, karena dia ngadep ke sana. Saya kaget, tapi teman saya memastikan kembali pada saat itu sudah nggak ada. Itu biasa malam ya, Kak, mau tidur. Kita tuh memang rata-rata dari kita tinggal di situ tuh kalau malam tuh tidurnya tidak selalu nyenyak gitu. Ya karena takut juga gitu kan. Malam itu seperti biasa mau tidur,
saya biasa sih nggak pernah lengkap kita ya, personilnya di kamar tuh nggak pernah selalu 4 orang gitu kan. Nah tidur, tapi saat itu ya teman-teman saya udah pada tidur semua. Saya biasa masih main HP karena nggak bisa tidur, dan terdengar suara seperti ada yang garuk dari atas. Awalnya itu saya pikir itu dari luar, karena kan di luar pun itu kan ramai ya Kak ya, maksudnya entah orang iseng entah garuk apaan gitu kan. Awalnya saya belum memastikan pendengaran saya gitu kan. Itu garukan itu pertamanya itu cukup pelan, dan itu jeda antara satu garukan dan garukan lainnya itu lumayan lama gitu, maksudnya jaraknya itu sekitar 2 menit 3 menitan lah gitu. Jadi saya memastikan kembali ini apa ya gitu pada saat itu. Kemudian saya pastikan telinga saya ini sumbernya dari mana sih gitu kan, apa memang dari luar atau dari mana gitu kan. Ternyata saya dengar lagi itu dari atas, dari plafon, itu suara garukannya gitu. Nah menurut saya kalau misalkan binatang mungkin tidak seperti itu, yang seperti dia kruk gitu panjang gitu loh Kak, garukan kayak seperti panjang gitu. Kalau binatang mungkin kalau misalkan dia jalan di plafon itu kan hanya set 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 gitu kan garukannya, dan intens gitu kan, cepat garukannya kalau misalkan dia memang sedang lari atau apa. Tapi itu benar-benar garukannya yang cukup panjang suaranya, dan jedanya itu memang ya sekitar segitu 2 menit sampai 3 menit gitu loh. Dan itu memang nggak lama sih, beberapa kali 3 sampai 5 kali. Setelah itu, karena saya takut, saya tidur. Saya mencoba untuk tidur. Paginya saya cerita ke teman saya. Teman saya karena tidur, dia nggak dengar apapun. Gitu loh. Tapi di lain kamar, teman saya yang lain, di kamar sebelah, dia beberapa kali juga memang dengar suara aneh, tapi bukan garukan. Dia juga nggak bisa mendeskripsikan suara apa, tapi itu cukup aneh dan tidak umum. Kalau menurut dia gitu kan. Ya udah di minggu kedua tuh seperti itu Kak. Di minggu kedua tuh aktivitasnya yang ditampakkan seperti itu. Akhirnya kita kan sempat gini. Ada salah satu teman kita yang bapaknya itu dibilang orang pinter gitulah. Karena kita nggak tahan gitu kan. Coba tanya bapak kamu di sini ada apa gitu kan. Terus dia tanya ke ayahnya, dibilangnya kita disuruh untuk sediakan garam kasar, air untuk dibacain doa. Kemudian garam tersebut sama air ditabur di setiap sudut rumah. Pada saat itu saya salah satu orang yang tidak setuju. Takutnya Kak, karena saya merasa kita kan numpang ya Kak di situ ya. Iya benar. Mereka kan lebih dulu daripada kita. Oke. Ini aja mereka merasa terganggu mungkin karena adanya kita gitu loh. Apalagi kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang seperti itu, takutnya malah mereka merasa kita mengusir gitu kan. Oh iya. Takutnya saya gangguannya itu makin lebih berbahaya daripada sebelumnya. Kayak mereka ngerasa, oh ini kok tamu ngusir kita nih. Lah. Gitu. Gitu ya. Kok gitu, takutnya seperti itulah. Intinya saya memikirkan keselamatan kita gitu loh. Takutnya lebih dari itu gangguannya. Makanya saya bilang stop, tidak usah melakukan hal seperti itu. Cukup kita ibadah aja. Kita tuh memang alhamdulillah Kakak, kalau habis maghrib tuh pasti selalu ada yang ngaji maksudnya. Oke. Yang di kontrakan itu yang masih stay itu pasti kalau habis maghrib ada yang ngaji. Tapi tetap aja Kak, gangguan itu memang selalu ada. Alhamdulillahnya juga nggak ada yang kesurupan. Dan memang nggak ada yang kayak anak-anaknya nggak ada yang berlarut-larut ya, kayak maksudnya dibawa-bawa, dibikin-bikin nggak ada tuh, ya? Kita tuh dibawa kayak membohongi diri, udahlah gitu. Oh malah kayak udahlah gitu ya? Gitu. Karena kita pun, kegiatan kita pun kan sehari-hari cukup menyita waktu dan tenaga ya. Benar. Kalau di dinas di rumah sakit itu kan Kak. Yeah. Jadi tuh untuk memikirkan hal itu tuh dengan lebih detail, ini kenapa tuh kayaknya nggak ada waktu gitu, udah capek gitu. Cuman memang kita rasain itu emang nggak banget gitu kan. Suasana di rumah tuh beda banget. Jadi kita tuh kalau ada kejadian seperti itu Kak,
kita tuh takut cerita di dalam rumah. Sampai seperti itu. Jadi kita lebih aman cerita di rumah sakit atau di tempat makan. Oke. Pokoknya keluar dari rumah itu. Kalau misalkan ada kejadian apa gitu kan, teman mengalami apa, kita akan cerita bareng-bareng di tempat lain. Ada cerita apa lagi waktu itu? Itu teman saya, biasa dia habis dari kamar mandi, biasa bareng-bareng. Nah, masuk ke kamar ada yang manggil-manggil. Kayak seperti ada yang manggil nama dia, tapi pas buka pintu udah nggak ada siapa-siapa maksudnya, Oke. sepi, gitu. Terus tanya ke teman-teman yang lain di kamar lain nggak ada. Jadi memang kayak iseng gitu ya jatuhnya gitu loh. Mereka kayak iseng gitu seperti itu. Nah, terus awal-awal juga ada teman saya salah satunya itu dia malam-malam lapar. Karena itu kan rumah mungkin baru kita tempatin beberapa hari ya Kak. Jadi kan orang nggak banyak yang tahu dan rumah itu memang lampunya kembali lagi temaram banget gitu loh. Itu ada tukang nasi goreng lewat. Pak, beli. Teman saya teriak-teriak dari pintu sampai ke gerbang. Itu tukang nasi goreng lanjut aja jalan. Nggak nengok, nggak apa. Awalnya kita tuh, kenapa itu Bapak nggak dengar kali ya? Tapi setelah ngalamin runtutan kejadian yang di rumah itu, kita narik kesimpulan, berarti emang rumah ini horor ya dari awal gitu. Dan kita pun cari tahu di rumah sakit Kak. Jadi ke teman-teman perawat yang memang di situ, kalau ini kan cerita-cerita ya, kamu tinggal di mana? Perawat tuh kadang nanya kita kan, mahasiswa, tinggal di mana Neng? Tinggal di sini Teh gitu kan. Rumah di mana? Rumah yang mana? Yang itu dekat perempatan jalan utama gitu kan. Loh, kamu tinggal di situ? Iya, kata saya gitu kan. Kamu nggak takut? Itu kan rumah hantu, dia bilang gitu. Masa sih, kata saya. Ih, kamu mah nggak tahu. Di sini mah udah umum. Emang rumah itu tuh serem. Dia bilang seperti itu. Oh, karena kita nggak tahu ya. Karena kita pun tiap praktek kan dicariin sama kampus ya Kak. Jadinya ya udah. Akhirnya terus ya udah kita cari tahu tuh. Tapi semenjak kejadian yang kamar ditutup itu kayak yang megang kunci kan ibu-ibu yang punya warung nasi itu Kak. Dia kayak nge-keep, no comment, nggak mau ngebahas itu. Padahal kita tuh kadang nanya itu apa sih gitu kan. Tapi dia nggak mau cerita gitu Kak. Kayak ya udah aja gitu. Kayak udah aja ditutup aja, udah kamu kayak yang nggak ada apa-apa aja gitu loh. Kita kan penasaran ya, apa sih yang terjadi di rumah itu gitu kan. Ada kejadian apa sih, kok kita diganggu banget dari awal sampai sekarang gitu kan. Nah pas minggu-minggu terakhir, kalau POV saya ya Kak, saya itu sering ngalamin kayak yang kalau ini orang mah bilangnya ketindihan gitu kan. Itu kayak lagi tidur, saya tahu badan saya tidur, kayak astral projection gitu, saya tahu badan saya tidur, saya lihat teman saya pun tidur, tapi saya kayak kelepas jiwanya gitu. Saya buka pintu kamar, saya lihat mereka ada di situ. Dan jumlahnya tuh banyak ternyata di rumah itu Kak. Apa aja yang ada anak kecil, ada ibu-ibu, tapi pakaian mereka tuh pakaian zaman dulu Kak. Anak kecil tuh cuma pakai celana doang gitu Kak. Ibu-ibu tuh dicepol khas zaman dulu. Ibu-ibu itu dicepol pakai kebaya yang bunga-bunga, yang ada penitinya, yang kebaya zaman dulu yang pakai peniti, depannya pakai kain si ibu-ibunya. Tapi wajah mereka tuh sama semua. Sama flat semua, nggak ada ekspresi sama sekali, pucat, tapi memang nggak serem. Tapi ada juga yang wujudnya tuh beda gitu, ada yang dia kayak bayangan hitam yang tinggi, tapi dia tidak berbentuk. Ada yang makhluk yang dia matanya cuma ada satu, tapi bukan mata sih kakek. Ini loh, mukanya rata, tapi kayak bagian tengahnya itu dia kayak masuk ke dalam gitu loh. Jadi kayak ada guratan-guratan gitu masuk ke dalam, tapi mukanya rata, samping-samping itu nggak ada mata, nggak ada apa. Seperti itu. Tapi itu penuh banget, jumlahnya cukup banyak di dalam situ. Pada saat aku ngalamin itu malam itu. Nah, nggak lama setelah itu kebangun, takut pastinya,
keringet dingin, keluar semua, gemeter, bangunin teman saya, bangun, saya takut gitu. Kenapa? Besok aja ceritanya, jangan di sini. Pokoknya kalau habis kejadian itu pasti saya takut bangunin teman saya. Dan itu nggak sekali. Kadang ya itu, pasti kalau lagi dalam keadaan seperti itu saya ngelihat mereka gitu loh Kak. Tapi kalau dalam mata begini, ngelihatnya yang paling ya pas di kamar mandi itu, atau pas denger suara gitu loh. Nah pas yang paling ininya, pas terakhir karena minggu-minggu terakhir itu salah satunya ada lagi saya pernah mimpi, kalau ini mimpi, saya mimpi bahwa lihat rumah itu tapi vibes-nya tuh zaman dulu Kak. Nah terus saya lihat rumah itu belum ada warung nasi, belum, cuma rumah sakit masih udah ada, rumah sakit udah ada. Saya lihat dari depan rumah itu, terus di bagian belakang itu ada sawah. Sawahnya itu cukup luas. Habis itu kebangun, besok paginya saya konfirmasi mimpi saya, niat saya seperti itu, ke ibu yang warung nasi itu. Lagi sarapan kan, saya tanya, saya iseng sebenarnya, ini mimpi saya benar apa enggak sih, saya gitu kan. Kok saya mimpi rumah itu zaman dulu gitu, tapi rumah itu udah ada. Saya tanya ke ibunya, Bu, rumah ini udah lama ya Bu? Saya gitu kan, sambil makan, karena kan selama ini kita kalau nyari tahu kan ibunya kayak mengalihkan pembicaraan gitu loh Kak. Akhirnya, iya emang dari zaman dulu, kata dia gitu. Jadi dia cerita memang bahwa dari dulu kan rumah sakit itu memang udah tua, rumah sakit itu dari zaman Belanda Kak, 1831 udah ada. Wow. Iya, dan struktur bangunannya sampai 2013 itu masih struktur bangunan lama. Dia hanya mungkin maintenance-nya hanya dicat ulang yang kayak gitu, tapi strukturnya masih tetap dari dulu gitu. Dan dia bilang memang daerah situ kan namanya kampung ya Kak, jadi antara satu rumah dan rumah lainnya itu jauh jaraknya, tapi rumah itu udah ada dari dulu di sini. Terus saya tanya lagi, Bu di sini ada sawah nggak? Saya bilang gitu. Ada sawah, di belakang rumah ini juga ada, dia bilang gitu. Kalau dulu luas sawahnya, kalau sekarang sih udah banyak rumah, jadi cuma sedikit. Oh gitu, kata saya gitu kan. Saya pikir lagi mimpi saya, berarti mimpi saya mungkin ada benarnya, saya pikir gitu. Terus akhirnya saya iseng ke kamar mandi. Ke kamar mandi yang paling besar itu Kak, ada jendela, tapi bukan jendela yang bisa kebuka. Iya. Nah, jendela kecil yang hanya 15 kali ya, gitu. Kecil, cukup kecil jendelanya. Saya pakai kursi kecil, bangku kecil yang ada di kamar mandi yang biasa buat kita nyuci untuk duduk gitu kan. Saya naik ke atas bangku itu, saya lihat ke belakang rumah, itu benar Kak ada sawah. Sawahnya memang seperti yang di mimpi saya, tapi tidak seluas itu. Oke. Tapi ada sawah. Memang ada sawah. Memang ada sawah. Saya memastikan itu, karena saya penasaran ya Kak. Nah, saya memastikan itu dan memang ada sawah, iya. Oh berarti benar dong. Ini saya tuh makin penasaran, dan kita yang di situ teman-teman saya pun makin penasaran. Sebenarnya rumah itu ada apa sih gitu kan? Kita cari tahu, tapi sempat ada omongan yang memang selalu mereka bilang rumah itu horor, pasti rata-rata seperti itu. Kemudian 3 hari terakhir sebelum kita selesai praktek, saya tidur, kemudian kembali mengalami yaitu saya lihat saya tidur, saya buka pintu, saya lihat di situ banyak darah, tapi saya nggak tahu itu darah apa Kak. Yang Gimana? jelas di ruang tamu itu banyak banget darah, ada sosok nenek-nenek. Aduh. Tapi nenek-nenek tersebut penampilannya itu nggak seram. Bukan yang berdarah-darah, dia yang matanya gimana-gimana, enggak. Beliau itu pakai baju polos, kebaya, pakai kain jari, rambutnya dicepol, warna putih, tapi cepolannya itu tidak rapi. Anak rambutnya banyak yang terjuntai. Dia mendekati saya, perlahan saya takut. Bukan karena tampilan nenek, tapi lihat ekspresi dia yang lihat ke saya.
itu deket banget ke muka saya bisa lihat urat muka dia yang keriput, mata dia yang melotot. Dia bilang ke saya, pergi dari sini, pergi dari sini. Tepat di muka saya, depan muka saya. Setelah itu langsung saya kebangun, ngos-ngosan, takut setengah mati, benar-benar takut, gemeteran. Saya itu bangun teman saya, biasa, saya takut. Besok paginya baru saya cerita ke teman-teman. Saya sempat telepon orang tua saya juga, tapi biasa kita nggak pernah cerita di dalam, saya cerita di luar. Saya telepon orang tua saya takut, saya ceritain semuanya. Ayah saya bilang, udah pergi dari rumah itu. Takutnya ada sesuatu yang lebih besar dari itu gangguannya. Cuman saya pikir 3 hari lagi nanggung. Gitu. Doakan saya gitu. Semoga kita semua di situ nggak ada apa-apa gitu kan. Akhirnya ya udah, kita tetap saya cari tahu. Ada juga yang bilang, Kak, saya karena tahun 2013, cuman saya pernah dengar ada yang bilang, entah siapa ya, saya pernah dengar ada yang bilang, tapi saya tidak tahu itu valid apa tidak beritanya. Kalau di situ tuh pernah ada percobaan penghilangan nyawa. Di situ katanya ada yang seperti itu, tapi saya nggak tahu ini kebenarannya. Tapi yang validnya itu bahwa rumah itu sebelum dikontrakkan memang sempat dijadikan warnet. Karena rumah itu kan cukup luas ya, Kak. Jadi untuk usaha juga kayak warnet gitu kan memang butuh tempat yang untuk seperti rumah seperti itu kan gitu. Tapi sepi karena memang sering diganggu. Akhirnya mungkin karena lokasinya strategis, dekat jalan utama, kemudian dekat dengan rumah sakit, mereka ya mengontrakan untuk mahasiswa yang mau praktek gitu. Cuman ya itu, saya jadi menarik kesimpulan bahwa rumah itu memang terakhir mungkin di 2010 itu. Karena sudah pasti kalau yang praktek, mahasiswa praktek itu begitu masuk ke rumah, mereka tempel jadwal. Oh gitu. Zaman dulu itu pasti tempel jadwal, Kak. Karena tidak lihat, kalau sekarang kan kita bisa buka HP gitu kan. Kalau dulu pasti kita tempel jadwal. Jadi kita udah ngeprint dulu dari kampus, baru ditempel gitu. Dan sekampus nggak sih dulu sama yang sebelumnya itu yang 2010? Tidak. Enggak ya? Beda kampus ya? Beda kampus. Oke. Beda kampus dari yang sebelumnya. Oh ya, Kak, kalau cerita yang di rumah sakit ini yang selama praktek ini ada juga, Kak? Ada sih beberapa ya. Ada ya? Ada. Oh iya, saya pernah gini, Kak. Dinas malam. Terus kalau dinas malam itu kita pagi jam 4 mulai, itu biasanya kita tensi, suhu gitu kan, setiap pasien muter. Saya pernah di ruang bedah, kalau nggak salah waktu itu saya jadwal di ruang bedah. Nah, kita bagilah tugas, saya sama teman saya berdua. Nah, di ruangan itu saya sendiri. Kemudian di bed itu ada 3 bed, tapi yang keisi hanya 2. Jadi dekat pintu sama di tengah. Yang sebelah lagi itu tidak ada pasien. Kemudian saya lihat ada bapak-bapak lagi selonjorin kaki di bawah bed yang kosong itu. Saya pikir keluarga pasien yang bed tengah kan. Saya bilang, permisi ya Pak, saya bilang gitu. Karena saya mau lewat, mau tensi pasien. Pasien bingung, Mbak permisi ke siapa? Aduh. Kata dia gitu, ke bapak ini. Loh, kok nggak ada? Itu jelas banget bapaknya lagi di situ, makanya saya bilang permisi. Mbak, di sini tuh nggak ada orang, Mbak, kata dia gitu. Tapi saya lihat bapak-bapak di sini, kata saya gitu. Tapi nggak ada. Ya udahlah gitu. Paling hanya yang kayak gitu. Terus ya kayak ini pasti umum sering kejadian ganti infus. Ada yang ngegantiin, itu ada juga, Kak. Itu emang udah bukan kayaknya kayak bukan rahasia lagi. Ya. Rata-rata cerita perawat pernah pasti deh, kayak gitu iya. Pernah deh di ruang anak itu anaknya demam, malam-malam ada suster yang ngasih obat gitu. Tapi kita semua nggak ada yang ngerasa ngasih obat, paginya udah turun. Kayak gitu. Pernah lagi ngisi laporan, kayak kan rumah sakit itu pintunya itu ada kaca kecil segini ya, pintunya itu.
Jadi kalau ada yang nengok kan dari ekor mata kan kelihatan ya. Ada yang kayak gitu tuh, naik turun kayak ngintip, kayak maju mundur gitu. Tapi pas nengok nggak ada orang, pas buka pintu nggak ada gitu. Tapi kelihatan gitu, kayak iseng, lebih ke iseng sih kalau di rumah sakit ya. Kalau yang kayak yang ekstrim gitu nggak ada sih. Kalau saya kalau ngalamin di rumah sakit sih hanya itu. Paling yang seperti itu gitu. Oke, balik ke cerita rumah nih. Berarti rumah ini terakhir baru Kak Heti yang diliatin ya. Diliatin 3 kali lu diliatin dari pertama kayak ya Kak Heti rasain Kak Heti seperti astral projection dan ngelihat semuanya itu kan kayak dikasih lihat berarti ya. Seisi rumah nih, gue kasih lihat isi rumah ini apa. Seperti itu kayak gambarannya nih rumah ini. Cuman kayak yang benar-benar kejadian itu apa dan telapak itu tuh apa sih sampai sekarang tuh kita masih nggak ada yang tahu gitu. Dan tulisan yang pertama kayak lihat itu yang di kamar belakang itu tulisan itu siapa yang nulis? Bukan, buku kecil. Buku kecil ya? Iya, buku kecilnya tulisan. Jadi tuh bukunya bukan tulis tangan Kak, jadi memang kayak cetakan dari bukunya. Oke. Jadi buku kecil gitu, buku catatan. Nah atasnya itu dia boneka, gambar boneka, Mia and Friends. Ya itu terus maukah kamu bermain bersamaku gitu, kayak cetakan dari bukunya gitu. Terus bawahnya biasa garis-garis kayak gitu. Cuman ya memang itu pun nggak tahu punya siapa gitu buku itu. Aneh. Aneh. Makanya kita sampai akhir tuh dan saya konfirmasi ke teman-teman, memvalidasi cerita saya, terus POV dari mereka gimana sih? Dan mereka hampir semuanya bilang seperti itu. Apa yang mereka rasakan tuh kita hampir sama semuanya. Jadi begitu selesai dari rumah itu tuh kayak udah bebas banget, kayak ya Allah akhirnya alhamdulillah kita selesai gitu. Lega ya? Lega banget. Dan itu tuh bener-bener udah gitu kan kita praktek baru pertama kali di rumah sakit jadi mahasiswa, dapet rumahnya yang seperti itu, kayak yang cobaan banget ya gitu. Kayak yang bener-bener sampai sekarang pun saya konfirmasi ke teman-teman, kamu masih ingat nggak rumah itu? Pasti mereka semuanya jawab, saya nggak pernah lupa kejadian di rumah itu, gitu. Dan setiap yang praktek selanjutnya di rumah sakit itu, tahun-tahun berikutnya nggak ada yang di rumah itu lagi, disewain di rumah itu lagi. Nggak ada yang mau nyewa di situ lagi? Pihak kampus nggak mau dari ya? kampus nggak ada. Oke. Jadi selesai terakhir kita. Jadi kalau dapat rolling ke rumah sakit tersebut, tempatnya pindah. Tidak di situ lagi. Menarik, masih jadi misteri ya rumahnya. Iya. Dan Kak Heti masih banyak cerita lainnya. Ternyata pas selama menjalani profesinya sebagai perawat tuh masih banyak cerita lainnya ya. Di tempat lain ternyata. Ada beberapa di tempat lain. Katanya ada yang serem tuh yang di klinik gitu ya. Iya, yang di klinik juga sama. Itu selain saya, teman saya juga. Nanti bisa diceritain tuh ke panjang ya Kak, setelah cerita ini. Berarti udah total tuh berapa lama tinggal di rumah itu? Rumah itu 3 minggu. 3 minggu ya? 3 minggu praktek kita di situ tinggalnya. Untung cuma bentar. Nah, kalau alhamdulillahnya. berbulan-bulan, makanya kita tuh. Pas uang tidak bisa balik lagi, tidak bisa di-refund, akhirnya mau nggak mau, ya udahlah gitu. Kita mencoba bertahan aja dan ya alhamdulillah. Ya itu untungnya Kak, kita bersyukurnya nggak ada yang kesurupan yang kayak gitu, nggak ada, alhamdulillah. Untungnya nggak jadi nebar garam juga ya? Iya, saya takut sih, takutnya lebih ke yaitu mereka merasa terusir, tambah bikin marah gitu. Iya bener feelingnya Kak Heti sih. Maksudnya kan di situ Kak Heti dan teman-teman nyewa, ya kan, bukan rumah sendiri. Betul. Kecuali kalau rumah sendiri, iya bener sih. Makanya kita bentenginnya dengan ya udah ibadah sama habis maghrib jangan putus deh, siapapun yang nggak dinas di rumah ngaji gitu. Jadi ya memang rata-rata teman-teman pun ya itu udah ngaji, tapi ya walaupun gangguan itu masih tetap ada ya. Oke. Oke, ini udah semua diceritain ya sampai akhirnya keluar dari rumah itu, selesai praktek. Dan ini thank you banget Katy udah diceritain semuanya sama teman-teman nonton sama aku juga, makasih banget. Pokoknya nanti next cerita lagi ya yang perawat itu. Dan yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.
Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya, dan buat yang mau cerita juga datang langsung ke sini. Itu caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, atau bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri, itu langsung nyambung ke WA kita juga ya, link yang di bio-nya itu. Ya, di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Kak Heti juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.